Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senantiasa Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah maunah kepada kita sekalian, kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang yang amat kita sayangi dan amat kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, yaitu kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, di mana dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu, ini hadisnya hadis sahih, ada sebuah hadis dari seorang sahabat, yang sahabat ini sudah kita tidak asing lagi, bahkan mungkin para kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Islam sudah mengenal, paling tidak sudah pernah mendengar nama sahabat ini, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ada sebuah hadis, ada sebuah dawuh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datangnya dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Imam Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki, ya, ada seorang pemuda, yang seorang pemuda itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda yang datang sowan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pemuda itu berada di hadapan Nabi, pemuda itu kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Nabi, ausini, berilah saya wasiat." Kalau saya jabarkan, laki-laki ini meminta sebuah petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausini, hendaknya engkau ya Rasul memberi wasiat kepada saya. Artinya hendaknya engkau ya Rasul memberi petunjuk kepada saya. Jadi ceritanya singkat, pemuda itu datang, laki-laki itu datang, kemudian berbicara, matur kepada Nabi. Laki-laki itu ingin salah satu wasiat, ingin diberi wasiat, ingin diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, kemudian Rasul itu berkata, Rasul itu memberi petunjuk. Bagaimana petunjuknya Rasul? La taghdab. Setelahnya huruf ta itu pakai rin. La taghdab. Maknanya jangan kamu marah. Artinya jangan kamu marah. Jadi laki-laki itu yang datang kepada Rasul itu mohon petunjuk kepada Rasul, mohon wasiat kepada Rasul, kemudian Rasul itu memberi petunjuk, memberi wasiat. Wasiatnya Kanjeng Nabi itu apa? La taghdab, jangan kamu sekali-kali marah. Makanya yang akan saya bahas pada kesempatan saat ini adalah sifat marah. Kita adalah seorang manusia, yang manusia itu pasti diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang baik. Yang kedua, sifat yang kurang baik. Sifat yang baik contohnya seperti kita itu punya perasaan yang lembut, punya perasaan yang perkasa, punya perasaan yang pemberani. Itu namanya sifat-sifat yang baik itu. Selalu ingin menolong orang lain, selalu ingin memberi petuah kepada orang lain, selalu ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain atau menolong orang lain. Itu adalah salah satu sifat dari Allah yang diberikan kepada kita yang merupakan sifat-sifat yang baik. Tapi karena kita manusia, tidak menutup kemungkinan kita itu juga punya sifat yang tidak baik. Apa contohnya? Kita itu sombong. Kita itu
takabur, kita itu ria, kita itu pengen dialem, pengen dilem, pengen dipuji oleh seseorang misalnya. Itu sifat yang tidak baik. Salah satu sifat yang tidak baik itu adalah pemarah. Orang kalau pemarah itu adalah sifat yang tidak baik. Pemirsa pasti dengar apa itu katanya Bang Haji Roma Irama. Kalau orang itu pemarah, jangankan teman, ya, sulit untuk mencari teman, sulit untuk mencari kenalan, sulit untuk mencari saudara. Karena kenapa? Karena punya sifat pemarah. Sedikit-sedikit marah. Tidak ketahuan ujung pangkalnya marah. Tidak ketahuan lantarannya marah. Kalau ada lantaran tertentu misalnya dan pantas untuk marah, itu tidak apa-apa. Orang kadang kita bukan orang lain. Saya misalnya. Kadang sudah lembut sama orang. Kadang kita itu marah sama orang. Padahal marah itu adalah sebuah sifat, suatu sifat yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang akan saya bahas pada pertemuan saat ini adalah doa agar kita itu terhindar dari orang yang marah. Contoh begini, kita misalnya ada masalah dengan seseorang. Saya misalnya punya masalah dengan si fulan. Kemudian karena saya punya masalah dengan si fulan, akhirnya si fulan itu marah sama saya. Padahal si fulan itu teman saya. Dari saking marahnya kayak Fir'aun. Apa Fir'aun? Ingin makan. Ya. Jadi kayak fulan itu sepertinya mau makan, saya kayaknya mau dimakan. Andai kata ketemu dengan saya. Sehingga karena si fulan itu punya sifat pemarah, marah ke saya. Akhirnya saya itu yang ingin bertemu dengan si fulan itu, yang ingin pergi ke rumahnya, yang ingin bertemu. Akhirnya saya punya perasaan takut. Karena kenapa? Karena dia, si fulan itu marah banget sama saya. Lah, ini para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat akan saya bahas, akan saya ajari, akan saya tunjukkan sebuah doa yang mana dengan doa ini insya Allah api yang ada dalam hati orang itu sehingga yang menyebabkan dia itu marah insya Allah akan padam. Artinya kalau doa ini kita baca, kemudian kita pergi ke rumah, kita temui orang yang marah kepada kita, insya Allah dengan doa ini orang itu akan lembut dan tidak akan marah kepada kita. Doanya, sebelum kita bertemu dengan orang itu, pastikan kita tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Setelah itu, begitu kita mau berangkat dari rumah, kita wirid doa ini. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya ulangi, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya ulangi 3 kali biar jelas. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Artinya kalau saya artikan nasrum minallahi wa fathun qarib, pertolongan dan pembuka dari Allah. Pertolongan dan pembuka dari Allah. Wa basyiril mu'minin. Dan Allah memberikan kabar yang baik, berita yang baik kepada orang-orang mukmin. Demikian yang harus saudara-saudara baca untuk menghadapi orang-orang yang mau marah kepada saudara. Insya Allah dengan amalan tadi kita baca itu. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau umpamanya saudara tidak hafal, yang saya baca ini ditulis, sambil kita naik kendaraan, kita baca untuk berjumpa dengan orang yang mau marah dengan kita. Karena kalau kita tidak datang kepada orang yang marah kepada kita, akhirnya ibarat masalah itu tidak akan menemukan ujung pangkal. Tapi kalau kita datangi orang yang mau marah kepada kita itu, maka permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Makanya amalkan doa ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meredamkan kemarahan dari orang-orang yang telah marah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.